Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki bagiku akhiratku yang ke sana tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan." Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tersebut mengisyaratkan 5 hal penting yang harus menjadi permohonan kepada Allah dalam doa-doa kita. Yang pertama, ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Ini mengisyaratkan betapa pentingnya berpegang teguh pada agama Allah. Jika agama seseorang rusak, maka rusak pula kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan begitu pula jika agamanya baik, maka baik pula kehidupannya di dunia dan di akhirat. Yang kedua, ya Allah, perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku. Ini mengisyaratkan bahwa kita boleh meminta kepada Allah agar urusan dunia menjadi baik, meminta rezeki yang halal, cukup, dan bermanfaat, meminta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, meminta kebutuhan dunia, baik sandang, papan, dan pangan, serta pekerjaan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ilmu yang bermanfaat untuk menuju akhirat, sehingga dengan ketercukupan dunia tersebut menjadi hidup kita tenang dan tentram. 3. Ya Allah, perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku. Ini permintaan kepada Allah agar selalu dapat beramal soleh sampai ajal menjemput. Apapun yang kita miliki, mintalah kepada Allah agar dapat menghantarkan kita ke kebahagiaan di akhirat. Keempat, ya Allah, jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku. Ini permintaan agar umur yang Allah berikan dapat digunakan untuk selalu berbuat baik, dapat melaksanakan ibadah, baik langsung kepada Allah melalui salat, puasa, dan haji, ataupun melalui sesama manusia dengan berinfak dan bersedekah. Kelima, ya Allah, jadikanlah matiku sebagai kebebasanku dari kejahatan. Dalam doa ini berisi harapan agar ketika kematian tiba, Allah membebaskan, memaafkan atas kejahatan, kesalahan, kekeliruan selama hidup di dunia. Dengan datangnya kematian, benar-benar dapat kembali kepada Allah dengan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qaisun qala sami'tu Mustawridan akha Bani Fihrin yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadihi wa asyara Yahya bisababati bil yammi falyanzur bima tarji. Rawahu Muslim. Artinya, telah menceritakan kepada kami Qais berkata, aku mendengar Mustawrid
Salah seorang dari Bani Fihr berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, tidaklah dunia di akhirat kecuali seperti sesuatu yang dijadikan oleh jari salah seorang dari kalian." Yahya berisyarat dengan jari telunjuk di laut. Maka perhatikanlah apa yang dibawa. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim dari Mustaurid memberikan peringatan kepada kita bahwa di dunia ini bagai air di ujung jari yang dicelupkan ke lautan. Dunia ini sangat sedikit, kecil, dan sementara. Sebagai orang yang beriman, harus memiliki pandangan bahwa yang ada di dunia ini, baik harta, kekuasaan, dan kekuatan materi, apapun hanyalah sebagai sarana untuk amal akhirat. Dunia ini adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat untuk menuju surga. Dan surga hanyalah diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa beramal soleh selama di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum. Wailul yawmaidil lil mukazzibin alladzi yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawmaidin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kandungan Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-17. Pada ayat 1-6 Allah memulai surat dengan ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dengan kalimat wail, artinya celakalah. Isyarat bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu orang-orang yang jika menerima takaran mereka meminta ditambah, tetapi jika mereka menimbang atau menakar mereka mengurangi. Mereka itulah orang-orang yang curang dalam jual beli. Mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari yang sangat dahsyat, hari pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat. Mengurangi takaran atau timbangan meskipun sedikit, tetapi diulang-ulang, merupakan perbuatan yang sangat dimurkai Allah. Hal ini biasanya dilakukan dengan memainkan timbangan, ukuran atau harga. Jika hal tersebut dilakukan dalam jumlah besar, memakan harta dan hak orang lain dengan korupsi atau hanya menikmati gaji tanpa bekerja maksimal, tentu lebih dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pada ayat ke-7-17, Allah menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang-orang yang durhaka terdapat dalam daftar keburukan dan disimpan dalam buku khusus bernama Sijjin, yang artinya kumpulan buku-buku para syaitan
dan orang-orang kafir. Mereka itulah yang mendustakan para rasul dan risalahnya. Sifat-sifat mereka ada 3. Yang pertama, mu'tad, artinya melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah. Yang kedua, atsim, artinya bergelimang dosa dengan mengonsumsi barang haram, berbicara bohong, mengkhianati amanah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jika dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan bahwa itu hanya dongeng orang-orang terdahulu, bukan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Allah menjelaskan mengapa mereka mengejek Al-Quran. Antara lain karena banyaknya dosa yang menutup hati mereka, sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran dan kebaikan. Oleh sebab itu, mereka jauh dari rahmat Allah, hingga kelak dilempar ke dalam api neraka yang paling bawah, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Kandungan Quran Surah Al-An'am ayat 152. Ayat ini diawali dengan larangan mendekati harta anak yatim, seperti mengambil hartanya dengan alasan yang dibuat-buat, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan, seperti menginvestasikannya agar berkembang atau menjaga agar keutuhannya terjamin, termasuk juga membayar zakatnya jika telah mencapai 1 nisab, sampai dia mencapai usia dewasa, mampu mengelola hartanya. Ayat ini juga memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Tidak boleh merekayasa untuk mengurangi takaran atau timbangan dalam bentuk apapun. Namun demikian, karena untuk tepat 100% dalam menimbang adalah sesuatu yang sulit, maka dibuat kesepakatan antara penjual dan pembeli berupa kerelaan agar jangan sampai menyulitkan keduanya. Penjual tidak diharuskan untuk menambahkan barang yang dijual melebihi dari kewajibannya. Pembeli juga merelakan jika ada sedikit kekurangan dalam timbangan karena tidak sengaja. Ayat ini menunjukkan bahwa agama Islam tidak ingin memberatkan pemeluknya. Penjelasan berikutnya adalah perintah untuk berbicara dengan jujur, seperti pada saat bersaksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang. Sebab kejujuran dan keadilan adalah inti persoalan hukum. Kejujuran dan keadilan harus tetap dapat ditegakkan sekalipun yang akan menerima akibat dari hukuman tersebut adalah kerabatnya sendiri. Keadilan hukum dan kebenaran di atas segalanya. Jangan sampai keadilan hukum terpengaruh oleh rasa kasih sayang terhadap keluarga. Semua itu bertujuan agar masyarakat bisa hidup damai, tenang, dan tentram. Ayat ini diakhiri dengan perintah untuk memenuhi janji kepada Allah, yaitu
mematuhi ketentuan yang digariskan oleh Allah, baik dalam ibadah, muamalah, maupun lainnya. Memenuhi janji ini akan mendatangkan kebaikan bagi manusia, yaitu agar kita melakukan apa yang diperintahkan dan menghindari segala larangan, dan juga agar kita saling mengingatkan.